Bapak Guru SD Negeri 1 Banjarja dan yang berbahagia pada hari ini Ibu Ferdi Silviana Englis dan juga Bapak Mukhlas Arifin yang pada hari ini di kegiatan Titik Cerah SD Negeri 1 Banjarja akan berbagi, membagikan atau mendiseminasikan tentang budaya positif yang telah ia pelajari selama pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, Ibu Ferdi Silviana Englis, beliau telah menyelesaikan modul 1.4. Di dalam modul 1.4 tentang budaya positif, beliau itu mendapatkan kewajiban untuk berbagi, menyampaikan kepada teman-temannya, dan semoga harapannya Bapak Ibu semuanya nanti bisa menerapkan ini sebenarnya di dalam pendidikan, di dalam kelas, dan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sebagai kewajiban menghadiri kegiatan di sini, tetapi nanti harapannya mengimplementasikan di dalam kelas. Dan apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada Ibu Ferdi Silviana Englis dan juga kepada Bapak Mukhlas Arifin sebagai calon guru penggerak yang telah menyelesaikan modul tersebut dan pada hari ini membagikannya kepada teman-teman semuanya. Dan langsung saja Bapak Ibu, kita sambut narasumber kita pada kegiatan diseminasi hari ini, yaitu Ibu Ferdi Silviana Englis. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Esti Utami selaku Ketua Komunitas Belajar Titik Cerah SD 1 Banjarja yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi praktik baik mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan menghadiri undangan saya untuk duduk di sini bersama, kita sharing bersama, berbagi ilmu bersama demi mewujudkan visi SD Negeri 1 Banjarja. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan berbagi praktik baik, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk stretching sebentar, meluruskan punggung-punggung yang mungkin lama kaku. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bergerak bersama. Bapak Ibu mohon berdiri. Bergerak dulu. Sudah bergerak. Kamu mas bergerak dulu. Ya, kita akan ice breaking monkey dance.
Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Esti kami bahwa kali ini mohon izin saya akan berbagi praktik baik mendiskriminasikan tentang budaya positif modul yang sudah saya pelajari di program guru penggerak. Nah, nanti saya akan berbagi praktik baik tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi budaya positif adalah segala kebiasaan, perilaku, tindakan, ucapan tentunya yang positif. Nah, untuk mewujudkannya kita memerlukan kemampuan, keterampilan, disiplin positif kita dan murid kita setiap manusia. Kemudian berikutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada juga restitusi. Berikutnya yang lain adalah keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, saya minta untuk saling berhadapan dengan teman sebelahnya. Kita akan bermain. Ya, kita akan bermain Bu Sri dengan Bu Santi ya. Oke, ini dengan Bu Santi. Kemudian Pak Anton dengan nanti sisanya hanya meminta. Jadi nanti Anda ceritanya adalah memiliki sesuatu yang sangat berharga dan tugas teman Anda adalah meminta. Boleh dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, menggoda, atau menawari uang. Ya, jadi lawannya sudah meminta barang berharga yang sudah dimiliki oleh temannya. Nanti secara bergantian. Waktunya 3 menit cukup ya, cukup untuk bergantian ya. Jadi bayangkan bahwa Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga sedang diminta oleh lawannya. Baik, silakan Bapak Ibu minta apa yang sedang digenggam oleh Bapak Ibu dengan bujuk rayuan boleh, dengan menghardik boleh, mengintimidasi juga boleh. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Apakah diizinkan oleh yang punya barang? Tidak ya, ada itu hal yang berharga. Nah Bapak Ibu, tadi pada intinya Bapak Ibu tidak ada yang mengizinkan barang berharganya diminta. Sebenarnya siapakah yang memegang kontrol? Bapak Ibu membukakan atau memberikan barang berharga ataupun tidak? Sebenarnya siapa yang mengontrol? Diri sendiri. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Betul Bapak Ibu. Tentu kita sendiri yang memiliki kontrol atas apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, berikutnya, apakah Bapak Ibu sepakat dengan pernyataan di bawah ini? Bahwasanya penguatan positif efektif dan bermanfaat. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, kita kunci sepakat ya. Kemudian, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa.
Sepakat atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, kita kunci tidak. Berikutnya, guru itu mengontrol murid. Tidak. Kata Bu Sati tadi dari sendiri, Bu Sati. Bagaimana? Apakah guru mengontrol murid? Apa guru sih? Iya, nggak apa-apa, kita tidak harus sama. Bu Esi tidak. Saya Bu Sati tidak berarti ya, karena tadi mengontrol di sini ya. Yang lain bagaimana? Tidak. Bu Widi? Tidak juga. Bu Sri? Iya. Iya. Oke. Bu Sri. Iya. Oke. Baik, kita kunci ya. Oke. Tidak apa-apa berbeda. Berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Saya tidak. Pak Anton. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Karakter positif maksudnya? Iya, betul. Saya tidak. Tidak ya? Oke, baik Bapak Pak Ibu. Anton belum tahu. Mantap. Gimana? Tidak. Tidak. Oke. Tidak ya. Semua sepakat tidak ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah teori dari Dr. William Glasser dalam control theory atau choice theory menuliskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Apa saja itu miskonsepsinya? Yaitu yang tadi sudah saya tanyakan ke Bapak Ibu, yaitu guru mengontrol murid. Pada hakikatnya kita sebagai orang dewasa itu tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun nampaknya kita itu bisa mengontrol murid, sebenarnya murid tersebut sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol. Karena pada saat itu kebutuhan dasar dikontrol itulah yang harus dia pilih. Pilihan yang ada yaitu, mungkin jika aku tidak menuruti guruku, orang tuaku, ibuku dan ayahku, aku akan mendapatkan hukuman. Mungkin seperti itu. Jadi walaupun namanya guru sedang mengontrol murid, sebenarnya murid itu punya keinginan sendiri, dia punya perkasa untuk menolaknya. Tetapi karena pada saat itu dia harus memenuhi kebutuhan dasar itu, maka dia membiarkan dirinya dikontrol. Jadi sekali lagi bahwasanya kita sebagai orang tua, sebagai guru tidak bisa memaksa murid. Tadi sudah dijawab ya. Kemudian berikutnya, nah, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pada dasarnya penguatan positif merupakan bentuk kontrol, salah satu bentuk kontrol. Namun sama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa setiap murid itu memiliki motivasi sendiri. Penguatan positif bisa saja berlangsung tetapi tidak akan dalam jangka waktu yang lama karena itu berasalnya dari luar. Akhirnya hanya ada motivasi eksternal dan motivasi eksternal ini tidak akan bertahan lama. Berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apalagi ini, memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah akan membawa seseorang itu atau murid ke dalam identitas gagal. Kalau orang sudah merasa dirinya itu gagal, mereka akan menganggap dirinya adalah seseorang yang negatif. Bisa saja timbul perilaku yang lebih negatif, mereka akan melakukan tindakan yang lebih tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai keyakinan. Berarti tadi sudah oke semua ya, tidak sepakat ya yang ini ya. Kemudian yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kita sebenarnya tidak bisa memaksa murid kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan, karena murid kita hanya sedang membiarkan dirinya dikontrol. Mereka punya motivasi sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka
baru. Nah, apa paradigma baru untuk mengubah sikap kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan adanya paradigma berpikir stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari berpikir stimulus respon dengan teori kontrol. Bahwasanya kalau stimulus respon itu memandang kebutuhan semua orang itu sama, tapi kalau teori kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Tetapi menurut teori kontrol kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian menurut stimulus respon orang lain itu bisa mengontrol saya. Tetapi kalau di teori kontrol hanya diri saya sendirilah yang bisa mengontrol saya. Kemudian pada stimulus respon paksaan itu bisa terjadi saat bujukan tidak bisa dilakukan. Kemudian kalau menurut teori kontrol ini lebih mengedepankan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, disiplin positif sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif. Bapak Ibu, apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin? Nah, saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan apa itu disiplin. Ada sedikit yang saya baca. Disiplin menurut Bapak itu? 3 kata, 4 kata. Disiplin. Apa itu berdiri lah ya biar kelihatan itu. Tidak. Silakan Bapak Ibu yang sudah selesai mengisi untuk menempel di kertas kronologi yang saya sediakan. Mungkin salah nempel, orang nempel bagus. Tidak nempel? Iya. Saya sendiri, oh udah ya? Sudah, sudah. Hanya pakai tempat. Oke, Bu Sri, saya minta tolong untuk membacakan, ya. Ya, kemudian, ya, Disiplin di sini adalah sikap taat dan patuh pada nilai-nilai yang berlaku, ya. Kemudian di sini ada sikap taat. Sikap taat. Nah, kemudian di sini adalah disiplin mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Terima kasih Bu Sri. Kemudian yang atas ini di sini adalah sikap patuh dan taat pada aturan. Kemudian ada juga nih jawabannya cakap memerintah diri sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akan simak berikutnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat atau disiplin diri. Disiplin diri ini memiliki motivasi internal.
Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gossen dalam bukunya, bahwa Diane menyatakan arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, artinya belajar. Konotasinya, maksudnya adalah dengan disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Seseorang yang memiliki disiplin diri adalah orang yang dapat bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, karena mereka itu mendasarkan segala tindakannya, ucapannya itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemerdekaan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara adalah mereka yang tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi mereka yang dapat cakap memerintah diri sendiri. Jadi itulah makna dari disiplin. Wah, sih luar biasa ini, cakap memerintah diri sendiri. Baik, aplaus untuk kita semua Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, berikutnya, nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Bapak Ibu, apa itu nilai-nilai kewajiban? Nilai-nilai kebajikan, mohon maaf. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh masyarakat tanpa memandang perbedaan. Nah, saya tampilkan beberapa nilai kebajikan. Yang pertama adalah dari transformasi pendidikan Indonesia kita, yaitu Merdeka Belajar, yang ujungnya, visinya adalah mewujudkan pelajaran Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal pastinya. Nah, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Rangka Mulia, berpikiran global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang dipampangkan oleh profil belajar Pancasila. Kemudian berikutnya ada dari IPO tentang sikap murid. Bapak Ibu bisa membacanya, ada toleransi hingga komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan yang ditawarkan, yang disepakati. Kemudian ada dari 9 pilar karakter Indonesia, dari cinta pada Tuhan hingga toleransi juga. Kemudian petunjuk hidup, keterampilan hidup, dari dapat dipercaya hingga memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dan yang terakhir dari The Seven Essential Virtues ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Bapak Ibu, berikutnya kita akan memasuki ke teori motivasi, hubungan, dan penghargaan, kemudian restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Exploring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang ada juga yang melakukan sesuatu demi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi yang satu dan kedua tadi itu merupakan motivasi eksternal, karena dalam bentuk hukuman dan penghargaan yang tadinya dari teori stimulus respon yang mengedepankan hukuman dan penghargaan. Inilah motivasi yang bisa ditimbulkan, yaitu motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Mereka akan menghargai segala tindakannya berdasarkan
Motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi internal. Kita pahami bahwa motivasi internal ini tentu akan lebih bisa bertahan lama daripada motivasi eksternal yang sifatnya itu hanya sementara, karena akhirnya ada dengan hubungan penghargaan dan hukuman. Berikutnya, hukuman. Menurut Bapak Ibu, apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Apakah Bapak Ibu biasa menggunakan hukuman dan konsekuensi? Hukuman bagaimana hukuman? Pernah pakai hukuman? Belum. Bu Widi? Mungkin pernah dulu ya. Oke. Bu Sri dan Bu Santi bagaimana hukuman? Apakah pernah? Atau lebih sering ke konsekuensi? Kayaknya sih dulu sih hukuman. Dulu hukuman. Kalau sekarang Ya agak konsekuensi. Oh iya, berarti sekarang agak ke konsekuensi ya Bu Sri. Baik. Apa itu hukuman? Ya, hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya karena batang otak kita yang bagian belakang ini mengalami tegang, ketegangan, sehingga kita merespek, emosi kita tidak bisa terkontrol, sehingga keluarkanlah dari lisan kita untuk menghukum. Kemudian hukuman ini sifatnya itu satu arah, biasanya guru yang membuat, sifatnya memaksa, bisa berupa fisik maupun psikis. Anak merasa tersakiti, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini biasanya sudah terencana dan disepakati. Kemudian kalau sudah terencana dan disepakati, berarti dibuat oleh guru dan murid, ya, dan siswa, ya. Nah, kemudian sikap gurunya ini senantiasa memonitor, jadi sebagai pemantau, selalu mengingatkan aturannya apa, akibatnya apa. Itu sikap gurunya. Itu kalau konsekuensi. Bagaimana? Sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Sudah ya? Jadi kalau konsekuensi itu hasil kesepakatan, ya. Guru biasanya sebagai pemantau, monitor, selalu mengingatkan aturannya apa. Kalau tidak dilakukan, akibatnya adalah ini, hasil dari kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, kita bermain kuis sebentar. Nah, Bapak Ibu tetap ya, hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kita kunci ya, konsekuensi ya. Oke, tepuk tangan. Wah, hebat Bapak Ibu. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, konsekuensi? penyakit fisik ini apa? Bu Sri, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, kita kunci hukuman. Wah, betul lagi Bapak Ibu, luar biasa. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, kita kunci konsekuensi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah dapat membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu, namun selain hukuman dan konsekuensi, ada sesuatu lagi yang ditarakan oleh teori kontrol ini, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan mereka dengan kesadaran diri, sehingga mereka bisa kembali
ke dalam kelompok mereka dengan akhlak, dengan karakter yang lebih baik. Jadi seseorang yang telah melalui proses diskusi diharapkan dapat memiliki kemampuan mengevaluasi diri, melakukan pemulihan diri atas kesalahan yang dia buat menuju karakter yang lebih baik. Tadi dikatakan pada teori kontrol adanya konsensus. Ini adalah tujuan dari restitusi. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih memberikan bintang prestasi atas pencapaian murid di kelas? Kalau muridnya sudah menyapu, beri bintang 1. Muridnya sudah menyiram tanaman, bintang lagi 1 lagi. Apakah Bapak Ibu melakukan hal demikian? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah masih memberikan bintang prestasi atas pencapaiannya? Masih. Baik Bapak Ibu, mari kita simak berikutnya. Dihukum oleh penghargaan. Tadi bintang prestasi merupakan sebuah penghargaan, betul nggih? Penghargaan dan hukuman tadi sudah disampaikan di awal bahwa itu adalah salah satu bentuk kontrol kita seorang dewasa terhadap atau guru terhadap muridnya. Nah, ternyata menurut Javier Johnson ini penghargaan itu ternyata malah menghukum murid. Kok bisa? Bapak Ibu, menurut Alfikon bahwa penghargaan atau hukuman itu sebenarnya menghancurkan potensi dari murid itu sendiri. Ini adalah beberapa pengamatan beliau tentang penghargaan. Ada pengamatan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi kalau penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Ketika penghargaan itu sudah tidak diberikan lagi, bisa jadi murid kita itu tidak akan melanjutkan apa yang sudah dia lakukan yang tadi diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi sifatnya hanya jangka pendek. Kemudian tadi sudah dikatakan juga motivasinya yang terbentuk hanya dari eksternal, jadi tidak akan bertahan lama. Nah, penghargaan juga bisa merusak hubungan. Maksudnya begini Bapak Ibu, ketika seseorang itu diberi penghargaan, nanti ada juga orang lain yang merasa iri atau tidak menyukai karena orang tersebut tidak mendapatkan penghargaan. Itu bisa saja menjadi merusak hubungan. Kemudian nah, penghargaan itu menghukum. Bapak Ibu, saya apresiasi bahwasanya di sekolah kita itu sudah tidak memiliki sistem ranking. Ternyata ranking itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menghukum. Mereka yang mendapatkan ranking 1 tentu akan merasa bangga. Tetapi bagaimana perasaan yang mendapatkan ranking 2, 3, 4, bahkan yang terakhir di kelas? Bagaimana perasaan mereka? Tentu akan kecewa karena mereka tidak mendapatkan ranking 1. Nah, berarti di sekolah kita alhamdulillah sudah tidak menganut sistem ranking. Kita sudah menghargai setiap murid dengan segala kecerdasannya. 8 kecerdasan yang bisa kita kembangkan untuk menggali potensi murid-murid kita. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, yaitu materi yang terakhir, yaitu
keyakinan keras. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa Pak Ibu? Alasannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan itu? Melindungi kepala. Oke, atau sama untuk melindungi kepala dari benturan. Busri? Oh, Busri, mengapa kita itu memiliki peraturan harus menggunakan helm? Untuk apa? Untuk melindungi diri dari segala macam Benturan. Oke, Bu Sakti? Kenapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? supaya tidak kena tilang. Supaya tidak kena tilang. Oke, Bu Esti? Mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Supaya lebih keren ya Mbak. Ada yang untuk tadi berarti kita kalau Bu Widi, Bu Sri dan Pak Tun saya simpulkan demi keselamatan ya, demi keamanan. Kalau Bu Santi tadi untuk menghindari tilang, ya. Kalau Bu tadi supaya lebih keren. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang kedua dulu ya, yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Agar sehat. Agar sehat. Anton? Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Virus para penyakit. Oke, melindungi diri dari virus ya, di udara maupun dalam bentuk droplet ya Pak ya. Sakti? Untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kesehatan. Kesehatan, jadi ini Widi yang selalu menggunakan masker. Apa alasannya Bu Widi? Kita harus menggunakan masker. Biar tidak gampang batuk juga. Iya. Terus biar apa ya? Tenggorokannya itu apa ya, bersih ya. Oh iya, berarti sebenarnya tujuannya itu kesehatan ya. Oke, kita kunci ya kesehatan. Yang pertama ada keselamatan, ada yang menjadi tilang. Yang kedua, tadi intinya semuanya sama ya, sepakat untuk kesehatan, kebersihan dan kesehatan. Baik Bapak Ibu, kita kunci. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai yang ada pada peraturan mencuci tangan, memakai masker, dan menggunakan helm ada nilai keselamatan dan kebersihan. Jadi mengapa dan kesehatan, kebersihan dan kesehatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm? Tentunya ada nilai-nilai keselamatan yang kita yakini bersama. Kalau kita tidak menggunakan helm, bisa saja terjadi jika kita jatuh, maka akan terjadi benturan dan lain sebagainya. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada pada peraturan menggunakan helm. Kemudian menggunakan masker dan cuci tangan. Ada nilai-nilai kebersihan dan kesehatan yang kita yakini. Jika kita menggunakan masker dan cuci tangan, kita yakin bahwa akan tercipta kebersihan dan kesehatan. Itulah nilai-nilai kebajikan yang ada pada dua peraturan tadi. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang dan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
biasa setiap tahun kita print, kita tempel, terpampang di depan, di kelas, di koridor sekolah, apakah sudah dapat menumbuhkan motivasi internal murid kita? Tata tertib SD Negeri 1 Banjarjar. Tata tertib. Kalau tata tertib belum. Tata tertib belum. Tata tertib itu dibuat oleh guru. Kalau tata tertib itu dibuat oleh guru, kalaupun tata tertib itu dibuat bersama-sama, berarti itu kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat bersama-sama agar siswa menaati peraturan-peraturan tertentu. Namun siswa belum meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu nilai-nilai atau keyakinan yang harus dilakukan. Siswa menjalankan itu semata-mata karena sudah menyepakati dan takut adanya sebuah konsekuensi. Berbeda dengan keyakinan kelas yang di dalamnya itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi, jika siswa meyakini adanya nilai-nilai kebajikan, maka motivasi yang muncul adalah motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, sehingga siswa akan melakukan tanpa takut konsekuensi, tanpa takut melihat guru, dan tidak mengharapkan imbalan, tetapi sudah adanya motivasi dari diri sendiri. Begitu Ibu. Terima kasih Bu Esti, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Esti. Bapak Ibu sepakat dengan Bu Esti? Sepakat. Oke. Terima kasih Bu Esti. Baik, saya juga sepakat dengan Bapak Ibu bahwasanya peraturan-peraturan di sekolah kita biasanya itu sudah di-print setiap tahun, ya, dan akan sama tanpa mengalami review kembali, peninjauan kembali tata tertib tersebut. Tadi kata Bu Esti tidak adanya kesepakatan, bahkan belum terjadi proses restitusi, belum adanya keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk itu, untuk mewujudkan disiplin positif, kita memerlukan adanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti ada proses kesepakatan, ada proses curah pendapat, dan juga selalu atau adanya kegiatan meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas? Nah, yang pertama kita adakan curah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati. Jadi nanti kita adakan curah pendapat dan storming dengan murid kita. Lalu yang kedua, mencatat semua masukan-masukan di papan tulis atau kertas besar yang mudah dilihat. Berikutnya adalah mengganti kalimat yang negatif menjadi positif. Kan tadi kita sudah curah pendapat, mendapatkan peraturan yang ada. Biasanya kan bilang begini, coba apa peraturan yang kita buat, jangan makan di gelas. Saya betul ya. Kemudian jangan berisik, jangan dan sebagainya. Tidak boleh membuang sampah
di laci misalkan. Nah, kita harus mengubahnya dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya ini ada, jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita ubah menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian jangan membuang sampah di laci menjadi bagaimana ini? Membuang sampah di tempat sampah. Oke. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Saling menghargai antar teman. Saling menghargai. Oke. Kemudian tidak boleh berantem. Tidak boleh berkelahi sama teman. Positif bagaimana? Tidak boleh berkelahi dengan teman. Jadi positif. Positif Pak. Ngomongnya tapi budayanya positif. Iya, jangan menggunakan kata tidak. Jangan hanya negatif. Jadi perantanya sing tetap rukun dengan teman. benar. Benar. Tetap rukun dengan teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Ternyata semuanya sudah memahami nih bahwasanya kalimat yang negatif itu sebenarnya tidak efektif untuk keyakinan kelas kita. Jadi ubahlah menjadi kalimat yang positif. Ini yang lebih tertanam daripada kalimat negatifnya. Nah, berikutnya tinjau kembali curah pendapatnya. Jika sudah terkumpul peraturan-peraturan, sudah diubah jadi kalimat yang positif, kita akan mengambil intisari, mengambil saripati dari peraturan tersebut. Apa namanya ya saripati ya? Ekstrak ya? Ekstraknya. Jadi tadi peraturannya kan dalam bentuk rukun dengan teman, menghargai, saling menghargai, kemudian membuang sampah di tempat sampah. Berikutnya kita ambil saripatinya, ambil nilai-nilai kebajikannya yang tadi sudah di paparan depan. Begitu banyak nilai kebajikan, kita akan ambil saripatinya. Contohnya tadi membuang sampah di tempat sampah. Apa saripati atau nilai kebajikannya? Kebersihan. Apa Bu Medi? Kebersihan. Kebersihan. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Kemudian tadi saling menghargai. Nilai keyakinannya adalah saling menghargai. Berarti nilai kebajikannya. Dia tercipta kelas yang nyaman, tidak ada istilahnya ejek-ejekan. Oh iya, berarti intinya menghormati ya Bu Sri ya. Berarti nilai kebajikan adalah nilai kebajikannya adalah hormat ya Bu Sri, hormat ya. Jadi begitulah Bapak Ibu. Setelah kita mengumpulkan dari curah pendapat tentang peraturan tersebut, sudah menjadi kalimat yang positif, kita ambil saripatinya, kita ambil nilai-nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikannya kita jadikan keyakinan kelas. Ambillah 3-7 keyakinan. Jangan terlalu banyak supaya mudah diingat dan dipahami. Kemudian setelah sudah diambil saripatinya, keyakinan kelas tersebut, maka buatlah kesepakatan ditandatangani oleh guru dan murid. Tanda guru dan murid sudah sepakat keyakinan kelas tersebut yang di dalamnya membuat nilai-nilai kebajikan. Nah, setelah itu, setelah ditandatangani sudah sepakat, ditempel
warga kelas. Nah, nanti manfaatnya apa? Berikutnya akan dilanjutkan ya materinya oleh Pak Lukas ya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita membuat piagam kelas, ada juga kegiatan yang perlu kita lakukan, yaitu pendalaman keyakinan kelas. Apa itu pendalaman? Yaitu proses penghayatan kembali tentang keyakinan kelas. Bagaimana prosesnya? Ada beberapa kegiatan rekomendasi untuk keyakinan kelas, yaitu dengan kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kegiatan ini dilakukan dengan curah pendapat lagi, sama dengan ketika pembentukan keyakinan kelas. Nah, nanti tampak seperti dan tidak tampak seperti ini menggunakan sebuah tabel T yang dibuat oleh guru nanti di depan kelas menggunakan kertas besar ataupun dengan papan tulis yang penting mudah dilihat oleh anak. Ini tujuannya untuk menguatkan pemahaman murid tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, contohnya begini. Tadi dari keyakinan hormat, tampak seperti datang tepat waktu, berarti dia menghormati kedisiplinan di sekolah. Kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Nanti akan terukir di memorinya bahwa jika saya itu menjalankan nilai kebajikan hormat, maka saya harus datang tepat waktu. Tidak boleh sering hadir terlambat. Dalam hati murid. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Ini bentuk pengujawataan nilai hormat. Tidak tampaknya tak acuh kepada teman, nanti dia sombong, saya tidak boleh seperti itu. Nah, kemudian lagi nilai keyakinan bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Ini biasanya kalau yang peraturannya tidak boleh berisik di kelas, harus mendengarkan penjelasan guru. Nah, ini nilai keyakinannya adalah bekerja. Tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh. Kemudian tampak sepertinya menyerahkan tugas tepat waktu. Tidak tampak sepertinya tugas tidak diberikan. Jadi ada dua hal yang kontra yang tertanam dalam siswa sehingga murid atau siswa itu memahami nilai keyakinan yang saya yakini adalah ini. Maka dia juga pasti mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan nilai keyakinan tersebut. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu tentang pendalaman keyakinan kelas? Bisa ya? Bapak Ibu, berikutnya saya akan berbagi praktik baik penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan. Walaupun belum sempurna, tapi saya sudah berusaha semampu saya. Yang pertama yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Pada awal tahun ajaran baru, saya sudah melaksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas. Ini prosesnya dari curah pendapat, kami duduk melingkar bersama karena ini adalah anak-anak murid kelas 1 yang luar biasa unik-uniknya. Kami laksanakan dengan duduk melingkar bersama untuk melakukan curah pendapat. Nah, kemudian setelah menjadi sebuah aturan, kami sudah menyepakati menjadi peraturan, sudah kami sepakati untuk diambil nilai keyakinannya. Kemudian kami sepakat bersama dengan melakukan penandatanganan. Kami menggunakan cap jempol untuk anak-anak kelas 1. Ini foto-fotonya saya tempel di depan kelas ketika pembuatan. Kemudian berikutnya adalah gerakan literasi baca pagi, gelut pagi. Ini sudah mulai saya laksanakan sedari ada kakak dari Undip Mengajar, gerakan Undip Mengajar yang sekarang masih berlanjut.
yaitu gerakan literasi baca pagi. Jadi sebelum tahun ajaran baru saya alhamdulillah sudah mengadakan buku yang isinya tentang pembentukan karakter anak-anak. Saya adakan satu set tentang pendidikan karakter dan saya bacakan setiap pagi untuk gerakan literasi baca pagi. Nah, di dalamnya saya melakukan kegiatan membaca terbimbing karena kelas 1 itu beragam kebutuhannya, kemampuannya itu bermacam-macam, sehingga saya biasakan pagi untuk melakukan literasi baca pagi. Ada juga kegiatan setelah literasi, ada kegiatan yang jawab, meminta anak juga untuk bercerita ke depan menanggapi dari cerita yang sudah saya bacakan. Anak melatih keberanian anak untuk bercerita. Ini bersama anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi akan disampaikan materi berikutnya oleh Pak Munas, tapi ini sama saya sudah saya terapkan di kelas sebagai bentuk aksi nyata saya menerapkan budaya positif ketika menghadapi murid yang melakukan hal tidak sesuai dengan nilai keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Walaupun tidak semulus yang saya kira, ya, karena saya menghadapi anak-anak kelas 1. Nah, ini refleksi yang saya lakukan. Fitnya, peristiwanya saya lakukan kegiatan budaya positif tadi dari kelit pagi, kemudian segitiga restitusi, dan juga pembuatan keyakinan kelas. Pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang saya lakukan ini tentunya masih perlu perbaikan, namun saya bersemangat untuk melakukannya. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan, saya belajar bagaimana menerapkan restitusi terhadap murid saya agar mereka itu kembali ke nilai-nilai keyakinan yang sudah sepakati. Kemudian saya juga belajar bagaimana membuat proses pembuatan keyakinan kelas, dan saya merasa tentunya yang pertama yang saya rasakan adalah merasa bahagia, sudah bersedia tergerak untuk melakukan budaya baru yang insya Allah positif dan bermanfaat untuk saya dan murid-murid. Kemudian kedepannya saya akan terus berusaha memperbaiki apa yang sudah saya lakukan dan belum baik. Itu refleksi dari diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya akan buka sesi untuk tanya jawab ataupun sesi penguatan terhadap apa yang sudah saya bagikan, terhadap apa yang sudah saya terapkan di kelas. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan sesuatu bagi saya ataupun bisa berbagi dengan saya. Silakan Bapak Ibu. Saya beri semangat kepada 2 orang. Bapak Ibu, tadi dari motivasi, dukungan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, ada disiplin positif. Silakan Bu Sri. Silakan Bu Sri. Terima kasih. Saya menanyakan tentang masalah motivasi internal ya. Karena di kelas 3 itu anak-anaknya yang masih benar-benar perlu bimbingan motivasi internalnya. Yang saya ingin bertanya, ketika keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, ternyata belum mencapai apa yang diharapkan untuk menanamkan motivasi internal pada siswa itu, langkah selanjutnya bagaimana? Luar biasa. Terima kasih Bu Sri, pertanyaan yang luar biasa ini. Jadi Bu Sri itu menghadapi di kelas anak-anak kelas 3 itu luar biasa ya Bu Sri, yang luar biasa. Bu Sri
Berbagai macam ya Bu karakternya ya, terutama yang lagi. Baik, Bu Sri, saya akan coba sharing, coba berbagi apa yang saya lakukan. Bu Sri, tadi saya bercerita sudah melaksanakan restitusi terhadap saat saya. Namun saya sini memang belum berhasil Bu Sri melakukan restitusi terhadap murid saya. Karena menurut saya, jadi ada sesuatu dalam diri anak yang memang harus kita mengerti fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya dapatkan dari sumber lain, Bu Sri, bahwasanya saya bertanya Bu Sri, apakah anak-anak yang sering tidak sesuai dengan nilainya adalah laki-laki, Bu Sri? Laki-laki ya, baik. Sama Bu Sri, di kelas saya juga seperti itu. Jadi menurut sumber yang saya miliki, bahwa anak laki-laki itu memang neuron-neuronnya di sini belum secara sempurna tersambung. Dan anak laki-laki itu, laki-laki dewasa juga, memiliki batal otak belakang ini lebih besar 2 kali lipat daripada perempuan. Yang batal otaknya ini itu fungsinya untuk keamanan dan makan. Makanya juga yang mengatakan dari sumber yang saya dapatkan, Pantal namanya menasihati anak laki-laki dalam keadaan lapar karena batal otaknya sedang tegang. Yang pertama tadi neuronnya memang belum tersambung dengan sempurna, dan nanti mereka keren-kerennya itu nanti saat usia 17 tahun itu kalau sudah maksimalnya. Kalau sebelumnya sudah berarti alhamdulillah. Memang berarti itu harus kita pahami, harus kita pahami itu dan fitrah dari Tuhan. Memang anak laki-laki seperti itu. Jadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana ya usahanya yang sudah saya lakukan? Memang ketika mereka, karena gerakannya agresif ya Bu Sri. Yang pertama pisahkan. Tadi itu juga terjadi Bu Sri di kelas 1. Saya minta tolong bantuan Pak Anton karena dua-duanya saling menyerang. Tetapi apa yang kita lakukan kepada yang kita pisahkan, yang kita tenangkan adalah memvalidasi perasaannya Bu Sri. Jangan tanyakan mengapa, anak akan bingung. Tapi validasi dulu perasaannya. Apakah kamu marah? Apakah kamu kecewa? Apakah kamu sedih? Kita memposisikan diri di dekatnya. Validasi perasaannya. Nanti mereka akan mengerti bahwa perasaanku itu sama dengan Bu Sri. Aku dimengerti. Setelah itu lama-kelamaan batang otaknya di sini yang tadi untuk keamanan, karena dia itu terganggu, maka dia akan tegang. Ketika sudah divalidasi, lama-kelamaan akan mengendap walaupun sedikit dengan hembusan nafas di hidung yang terengah-engah. Jadi begitu. Nah, setelah itu, setelah sudah turun emosinya, baru kita masuki sesuatu. Jangan ketika masih langsung kita nasihati. Hanya itu Bu Sri yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang menambahkan basic, silakan monggo. Itu yang bisa saya sharing. Cukup baik. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, silakan Pak Anton. Terima kasih. Saya mau menanyakan di kelas saya di pelajaran olahraga, kalau misal ada salah satu siswa atau saya tidak memakai kaos olahraga, sebaiknya apa yang saya lakukan? Baik. Terima kasih Pak Anton. Mbak Gulada bertanya bagaimana kalau muridnya itu tidak membawa kaos olahraga. Nah, Pak Anton, saya bertanya, apakah sebelumnya sudah pernah dibuat keyakinan khusus untuk pelajaran olahraga? Pernah. Sudah disepakati berarti ini? Sudah disepakati, tapi ada beberapa siswa yang tidak konsekuen dan sepakat. Oh, iya. Sering atau hanya 1-2 kali? Sering. Oh, iya. Ini sebenarnya sudah masuk ke ranah restitusi yang besok akan tahu.
sedikit saja nih Bapak Ibu. Jadi karena sudah ada keyakinan mata pelajarannya, maka Pak Anton bisa saja tadi sama dengan kelas 1 validasi dulu. Ada proses penestabilan identitasnya, jadi tidak apa-apa kamu itu melakukan kesalahan, wajar saja. Kemudian nanti validitas tindakannya itu. Setelah itu, setelah mereka sudah patah sudah kembali ke 0, baru Pak Anton mengingatkan keyakinan kelasnya. Nah, karena itu sudah sering, mungkin kalau sudah sering kali, kalau sudah lama seperti itu, bisa saja Pak Anton mengingatkan konsekuensi. Sebagai guru memang kita terkadang bisa mengolah alih, kadang menjadi seorang manajer, kadang juga kita kembali ke pemantau, tergantung situasi. Ini sedikit saya kulik, tapi besok insya Allah akan dikupas tuntas oleh Pak Lukas. Begitu kita akan. Bapak Ibu sudah cukup? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu untuk sesi pelajaran saya tutup, dan sekaligus saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Semoga apa yang saya bagikan ini walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk kita, untuk terus mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kurang apa?